Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memprediksi arus mobilitas masyarakat selama masa Nataru akan mencapai 107,6 juta mobilitas. Karenanya pemerintah tengah menyiapkan langkah untuk memastikan arus lalu lintas sambut Nataru agar momen Nataru dapat berjalan dengan lancar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai menghadiri sidang Kabinet Paripurna pada Senin 11 Desember 2023 di Istana Negara Jakarta terkait persiapan Natal dan Tahun Baru 2024 menyebutkan, pada periode Nataru nanti diperkirakan adanya pergerakan sekitar 107,6 juta mobilitas masyarakat. Saat ini, Polri tengah mempersiapkan operasi untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pengawalan terkait dengan rangkaian kegiatan Nataru. Salah satunya dengan melaksanakan operasi lilin mulai dari tanggal 22 Desember hingga 2 Januari 2024. Nantinya operasi tersebut akan melibatkan kurang lebih 129.923 personil, baik Polri, TNI maupun seluruh stakeholder terkait. Polri juga akan menerapkan sejumlah upaya lalu lintas seperti pengamanan kontraflow hingga sistem satu arah. Sementara itu terkait dengan pengamanan selama Natal 2023, Kapolri menyebutkan jajarannya akan turut melakukan pengamanan dalam melaksanakan ibadah pada tanggal 25 Desember maupun tanggal lainnya. Demi kelancaran BBM dan mengurai kemacetan, Polri telah menyiapkan Satgas untuk mengawal distribusi BBM, khususnya bagi masyarakat yang berada di jalur-jalur macet. Kegiatan yang kita laksanakan selain melaksanakan pengamanan terkait dengan arus mudik dan arus balik yang diduga akan terjadi 2 kali puncak arus balik dan arus mudik, yaitu menjelang Natal dan menjelang Malam Tahun Baru. Tentunya kita akan memberlakukan rekayasa lalu lintas, mulai dari pengaturan kontraflow sampai dengan one way. Dan ini tentunya kita sudah memiliki rumus traffic counting yang kemarin sudah kita coba pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya tidak akan memperlakukan tilang manual selama libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Pemberlakuan ini sesuai dengan operasi Mantap Brata yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember hingga 2 Januari 2024. Usai mengikuti rapat sidang paripurna Kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa tilang manual sementara tidak diberlakukan saat libur Natal dan Tahun Baru 2024. Kapolri juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati selama di perjalanan saat libur Nataru. Pihaknya menekankan bahwa keselamatan tetap harus dijaga. Jika ada yang melanggar peraturan lalu lintas, petugas akan memberikan teguran dan imbauan. Kami tidak memperlakukan tilang manual, namun harapannya masyarakat tolong betul-betul saling menghormati, menjaga masyarakat lain yang menggunakan jalan sehingga keselamatan antara pengguna jalan semuanya bisa kita jaga. Mungkin itu. Selain itu, Polri juga sudah menyiapkan operasi lilin untuk mengamankan libur Nataru yang berlaku pada 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024 dengan melibatkan kurang lebih 129.923 personel, baik Polri, TNI maupun seluruh stakeholder terkait. Kami tentunya menghimbau kepada masyarakat untuk hati-hati di jalan karena yang namanya keselamatan itu tetap harus dijaga. Kita akan melakukan pengaturan-pengaturan. Kita akan himbau, kita tegur, kita ingatkan.
Informasi lainnya pemirsa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menyebut belum ada ketentuan aturan perjalanan terbaru terkait COVID-19, utamanya bagi para pelaku perjalanan pada libur Nataru 2024. Hal ini sebagai respon atas kenaikan angka kasus COVID-19 yang belakang terjadi di tanah air. Jelang libur Nataru 2024, pemerintah meminta masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan sebagai langkah antisipasi agar kasus COVID-19 tidak merebak kembali di Indonesia. Langkah tersebut diminta pemerintah mengingat adanya konfirmasi peningkatan kasus mingguan COVID-19 di Indonesia yang disampaikan langsung oleh Kementerian Kesehatan pada Rabu pekan lalu. Staf khusus Kementerian Perhubungan Adita Irawati memastikan meski ada imbauan untuk masyarakat taat protokol kesehatan, masyarakat tetap bisa beraktivitas dan bermobilisasi dengan normal pada momen libur akhir tahun. Mengacu kepada informasi Kementerian Kesehatan saat mengumumkan lonjakan kasus mingguan COVID-19 pada pekan lalu, peningkatan kasus masih berada pada taraf yang aman. Dengan demikian, Kementerian Perhubungan belum menerapkan aturan pembatasan terhadap penggunaan kendaraan umum yang digunakan masyarakat untuk bermobilisasi selama periode libur akhir tahun. Meski belum diwajibkan, namun masyarakat diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatannya sebagai bagian dari antisipasi COVID-19 di masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Apakah ada protokol baru di transportasi? Saya jawab, belum ada. Semua masih sifatnya himbauan, belum ada protokol yang menjadi mandatori bagi para pelaku perjalanan. Sekali lagi, kalau sudah kaitannya dengan isu-isu kesehatan, tentu kami akan merujuk kepada kementerian atau sektor yang terkait, leading sektornya. Nah, sampai saat ini memang belum ada istilahnya protokol baru untuk pelaku perjalanan, masih seperti yang ada sekarang, sehingga sekali lagi sifatnya memang himbauan. Kementerian Perhubungan menyediakan mudik gratis bagi 3.600 penumpang pada perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Ribuan penumpang tersebut akan diberangkatkan menggunakan 91 bus dari Terminal Pulau Gebang dan Kampung Rambutan, Jakarta. Staf khusus Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, pemerintah telah membuka pendaftaran mudik gratis melalui Ditjen Perhubungan Darat melalui aplikasi Mitra Darat sejak 5 Desember hingga 20 Desember 2023. Aplikasi Mitra Darat melayani pendaftaran untuk moda bus dan kereta api. Adapun cara daftar dan persyaratan dapat dilakukan hanya dengan mendownload aplikasi Mitra Darat di platform iOS maupun Android. Selanjutnya isi data diri sesuai dengan NIK. Adita mengatakan untuk daerah tujuan sebanyak 11 kota hampir sama dengan mudik lebaran sebelumnya, yakni Yogyakarta, Solo, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, hingga Denpasar. Rencananya akan dilakukan pada tanggal 20 Desember sampai dengan 2 Januari. Ya, itu perjalanan mudik gratis dan tujuannya memang sebagian ada di bagian besar atau bahkan semuanya ada di Jawa, Mas. Jakarta Solo, Jakarta Yogyakarta, Jakarta Surabaya, Wonosobo, Jakarta Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, Solo, dan Yogyakarta. Ada 2 truk Solo dan Jogja itu untuk ngangkut motor, karena memang tujuannya mudik gratis untuk mengurangi penggunaan motor ya. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga telah menyiapkan sarana-prasarana transportasi baik jalur darat, laut, dan udara. Transportasi jalan sudah disiapkan sarana bis, ini lebih dari 46.000 unit bis. Dan 113 terminal yang ini diawasi langsung oleh Kementerian Perhubungan. Lalu untuk transportasi laut, lebih dari 1.300 unit kapal serta 110 pelabuhan laut, utamanya yang ada di Indonesia Timur ya. Karena meskipun daerah asal ada di Jawa, tetapi secara persentase peningkatan itu paling banyak justru di timur. Di Provinsi Papua, Papua Barat ya, kemudian di Maluku Utara itu juga cukup tinggi. Jadi kita perhatikan betul untuk laut agar pergerakan masyarakat bisa kita antisipasi dengan baik. Transportasi kereta api akan ada 1.738 kereta api yang dikelola oleh 9 Daops dan 4 Divre. Sementara transportasi penyeberangan ini disediakan 206 unit kapal dengan prasarana yang sangat detail sampai dengan dermaga-dermaganya. Jelang libur Nataru 2024, BNPB mulai menyiapkan langkah peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi untuk mengurangi dampak kejadian bencana. Salah satunya ialah dengan mengimbau masyarakat untuk selalu memantau perakiraan cuaca jika hendak berwisata, khususnya bagi masyarakat yang ingin berwisata dengan nuansa alam.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengingatkan masyarakat untuk selalu memantau perakiraan cuaca jika hendak berwisata saat libur Natal dan Tahun Baru, utamanya jika ingin berwisata alam. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menekankan masyarakat untuk mewaspadai akan bahaya banjir yang bisa datang sewaktu-waktu di tempat wisata alam dekat aliran sungai. Mengingat tidak banyak orang yang memperhatikan akan kondisi cuaca di daerah hulu sungai. Lebih lanjut, ia juga mengingatkan kepada masyarakat yang hendak berwisata di daerah yang berada di lereng gunung, bukit, dan tebing, karena curah hujan yang tinggi berpotensi menyebabkan bencana tanah longsor. Untuk itu, Muhari mendorong kepada pemerintah daerah untuk menetapkan status siaga atau darurat di tempat-tempat yang rawan bencana. Sehingga jika terjadi bencana sewaktu-waktu, BNPB dapat ikut mengintervensi penanganan bencana alam. Dibiasakan untuk melihat perakiraan cuaca kalau nantinya Anda akan berwisata ke alam terbuka atau ke daerah-daerah yang di sekitar lereng tebing, lereng bukit, karena view-nya itu sangat bagus, tetapi juga ancaman bahayanya juga harus kita antisipasi. Bukan berarti tidak boleh, tapi seperti tagline kita, update bencana jangan sampai jadi. Selain itu, BNPB juga merilis peta jalur mudik rawan bencana yang dapat diakses melalui aplikasi Inarix, melalui telepon seluler ataupun laman web inarix.bnpb.go.id, serta akan melakukan pendampingan posko siaga yang tersebar mulai dari Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Bali, serta menyiapkan anggaran dan logistik untuk keperluan bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya.